Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan ketika murid-murid dilarang keras tak boleh mengajar atas nama Yesus, ya, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 28 sampai 33. Maka jawabnya, Tuhan dari nenek moyang Israel telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan. Ia telah diangkat oleh Allah kepada sisi kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat untuk memberikan kepada Israel pertobatan dan penghapusan atau pengampunan dosa. Ya. Untuk menerima permandian dan masuk golongan murid-murid, maka perlulah iman kepada Yesus hamba Tuhan yang suci dan yang benar, dan pemimpin kepada hidup yang telah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 14 sampai 15. Ya. Dilanjutkan ayat 2 atau dilanjutkan bab 2 ayat 36. Jadi untuk menerima permandian, ya, dan masuk golongan murid-murid, maka perlulah iman kepada Yesus hamba Tuhan. Itu tadi saya katakan, ya, yang suci dan yang benar, dan pemimpin kepada hidup yang telah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Iman kepada Yesus yang bangkit adalah pokok segala kekuatan dan ketegasan kepada keyakinan umat pertama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kebangkitan adalah istilah yang menyatakan iman bahwa Yesus sesudah mati hidup terus menjadi Kristus. Isi iman itu menyata dalam ucapan Yesus bagi umat gereja, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 20. Jadi iman kepada Yesus yang bangkit bukan hanya tertuju kepada satu peristiwa yang telah terjadi dulu, melainkan tertuju kepada Yesus yang hidup terus di dalam umat gereja. Ia menjadi pemimpin menuju kehidupan bagi umat gereja, bagi bangsa Allah yang berjalan di padang gurun dunia ini. Ia mengantar umat menuju zaman pemerintahan Allah datang dalam segala kemuliaan di akhir zaman. Dalam perjanjian lama, pimpinan Allah diakui oleh Israel di seluruh sejarahnya kepada Abraham. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kejadian bab 15 ayat 7. Kepada Yakub, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Kejadian 46 ayat 4. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Kejadian 50 ayat 24. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam iman Israel atau dari iman Israel kepada Tuhan ialah bahwa Allah menghantar bangsanya dari Mesir melalui padang gurun menuju tanah Kanaan. Ulangan bab 7 ayat 8. Itulah pernyataan iman Israel ketika mereka merayakan upacaranya. Ulangan 26 ayat 8 sampai 9. Allah memakai Nabi Musa, Keluaran 3 ayat 10, untuk memimpin Israel di perjalanan melalui padang gurun kepada negeri terjanji. Pemimpin Allah bagi Israel dari Mesir adalah jaminan bahwa Allah selalu akan menghantar Israel di sejarahnya. Ulangan 7 ayat 18 sampai 19. Hakim-hakim, Samuel sebagai hakim yang penghabisan. Ingat ya, hakim penghabisan itu Samuel ya. Saul, Daud, mereka diberi tugas semuanya untuk memimpin Israel atas nama Allah. Allah menghantar dan Israel harus turut di belakang. Ulangan 13 ayat 5 dan Yeremia 2 ayat 2. Akan tetapi dari permulaan Israel menolak, tak mau turut, mau tinggal di belakang, menjadi reaksioner. Kalau Allah hendak maju, jadi kalau Allah ya kan memberikan perintahnya, ya bangsa Israel itu selalu reaksioner. Itu bisa kita baca di Bilangan 14 ayat 1 sampai 4, Ulangan 1 ayat 26 sampai 33. Juga di tanah Kanaan, Israel sering tak mau turut. Allah menghukum Israel dengan pembuangan di tanah Assyria dan Babilonia. Akan tetapi sesudah mereka bertobat, Ia mengantar kesisaan yang suci kembali melalui padang gurun. Gelar dari dahulu Tuhan yang telah menghantar Israel dari Mesir
ditambah dengan gelar baru. Tuhan yang telah mengumpulkan Israel dari diaspora, cerai-berai di segala negeri. Iman kepada Tuhan pemimpin adalah tafsiran iman terhadap sejarah Israel. Kalau mula-mula pimpinan itu dari sudut yang bersifat rohani, negeri yang limpah air susu dan air madu menjadi lambang negeri dalam mana Allah tetap beserta bangsanya. Mengikat perjanjian baru yang membawa keadilan dan sifat saling membantu yang terbuka bagi segala bangsa sedunia. Akhirnya timbul iman kepada Mesias yang akan datang, yang akan memimpin Israel kepada pemerintahan Allah yang lebih mulia. Petrus menyatakan Yesus yang bangkit menjadi Mesias yang dijanjikan yang memimpin menuju kehidupan. Yesus dimaksudkan oleh Musa ketika ia meramalkan kedatangan pemimpin. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3 bab 22 ayat 23, Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Musa pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pada semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20 sampai 23. Santo Yohanes dalam Injilnya, Yesus membuka jalan. Ia berjalan lebih dahulu, malahan ia sendiri disebut jalan. Surat Ibrani melihat umat beriman sebagai Israel baru, luput dari dunia seperti Mesir, sebagai orang asing. Di perjalanan di dunia ini, Musa berjalan dari dunia yang jahat menuju istirahat Allah. Yesus yang mulia adalah penghantar yang lebih dahulu masuk kanisah surgawi sehingga kita dapat turut. Dengan dua istilah pengarang menyatakan Yesus adalah kepala dan pemimpin yang menghantar bangsa Allah di dalam pengasingan ini menuju rumah Allah. Istilah prodomos, ya. Bab 6 ayat 20 berarti orang yang terjerat dari suatu pasukan yang berjalan. Berikutnya berarti juga pasukan depan. Berikutnya juga berarti kapal pandu bagi kapal-kapal gandum dari Roma yang mencari tempat melabuhkan sauh yang tampan. Di Ibrani 6 ayat 9, Yesus juga disebut sauh kita. Pasca Israel mengingat Allah menghantar bangsanya dari rumah perbudakan di Mesir menuju Kanaan dengan perataraan Musa. Pasca umat Israel baru mengingat Allah menghantar bangsa Allah yang baru, umat gereja, melalui padang gurun dunia ini menuju langit baru dan bumi dengan perantaran Yesus Kristus yang sesudah mati disalib menjadi penghantar menuju kehidupan bagi yang percaya kepadanya. Itulah arti sejarah dunia juga dibagi zaman kita. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya tahu sudah lewat 7 menit, tetapi sangat alang-alang tadi, ya. Tidak perlu mohon maaf Pak Atis, karena saya tahu juga waktunya sudah habis, ya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat mendengarkan firman dan sabda-Mu. Berkatilah hidup kami agar menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi keluarga, bagi istri, bagi anak, bagi cucu, bagi menantu, bagi sanak saudara kami, dan bagi orang-orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Angkatlah sakit penyakit persoalan kami. Bimbinglah kami agar kami selalu setia kepada Kristus Yesus. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam, salpe.